Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 607 Lu Chaojun di Simen Kingshi. Direktur Lu, ada apa denganmu? Kia masuk dan terkejut melihat Lu Chaojun terbaring di lantai marmer dengan anggota tubuh terentang. Tampak seperti dia akan mati. Fitur wajah Lu Chaojun semuanya dipukuli, dan dia tiba-tiba tertawa ketika melihat Kia. Zia, senang sekali kamu ada di sini, haha. Tertawa keras, dengan senyuman ini, fitur wajahnya terlihat garang dan darah mengalir dari sudut mulutnya, membuatnya tampak seperti hantu jahat. Direktur Lu, ada apa denganmu? Zia mundur sambil berteriak ngeri. Aku dipukuli oleh Ji Fei. Lu Chaojun memuntahkan seteguk darah. Kia berpikir, mengapa tidak membunuhnya? Itu menghilangkan kekhawatiran Anda. Namun, ketika saya memutar mata, saya sangat gembira. Ini adalah kesempatan bagus. Direktur Lu, biarkan saya membantu Anda membersihkannya. Kia memegangi kepala Lu Chaojun dan akhirnya membantunya duduk di sofa. Ambil air dan mulailah membersihkan. Meskipun Lu Chaojun kesakitan dan malu, dia merasa cantik saat melihat sikap perhatian Kia. Adapun Kia, karena obat yang baru saja diminumnya mulai bekerja, seluruh kulitnya mulai memerah, dan wajahnya menawan dan sangat menarik. Dia telah berdandan khusus ketika dia datang. Dia mengenakan rok mini, dan pemandangan indahnya akan terekspos secara tidak sengaja. Kia berkeliaran di depan mata Lu Chaojun seperti ini, yang membuat hatinya terus aduk, teruslah impulsif. Tiba-tiba dia meraih kaki kiri Zia. Tubuh Kia terasa seperti tersengat listrik, dan dia berteriak, seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya sempat memerah karena obat, namun kini ia terlihat semakin menawan. Lu Chaojun menjadi semakin bersemangat saat dia melihatnya. Dia tiba-tiba memeluk Kia dengan erat dan hendak menghancurkan Kia. Kia panik dan berhenti. Dokter Lu, bersihkan dulu, dan saya akan mengambil air untuk membilas mulutmu. Oke, ngomong-ngomong, bawakan aku segelas air. Zia mengangguk, wajahnya memerah karena malu, tidak mengintip, itu sangat menggoda. Melihat punggung Kia, jantung Lu Chaojun berdetak lebih kencang. Kia datang ke dapur, menemukan 2 cangkir, menuangkan sebotol obat lagi ke dalam cangkir minum Lu Chaojun, dan mengisi cangkir lainnya dengan obat kumur. Setelah menarik napas dalam 2 kali untuk menenangkan diri, saya keluar dengan membawa 2 gelas air. Lu Chaojun tidak banyak berpikir, hanya berkumur, lalu mulai meminum air obat. Tiba-tiba Lu Chaojun meletakkan gelas airnya. Kia terkejut, mengira Lu Chaojun telah menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan dengan cepat bertanya, Direktur Lu, ada apa? Zia, apakah ini pertama kalinya bagimu? Pipi Zia memerah dan dia mengangguk cepat. Ini pertama kalinya bagiku. Kalau begitu aku ingin memberimu kenangan yang bagus. Haha, Lu Chaojun tertawa, lalu membuka laci, melemparkan pil ke mulutnya, dan meminum setengah gelas air. Untuk sesaat, Lu Chaojun merasakan gelombang panas di perutnya, dan berkata dengan senyuman cabul, aku ingin melihatmu ditaklukkan olehku nanti. Zia terkejut pada awalnya, dan kemudian matanya penuh dengan keterkejutan. Awalnya, dia khawatir Lu Chaojun akan memiliki efek terbatas dalam 1 dosis obat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chaojun akan meminum dosis lain, yang setara dengan 2 dosis obat. Lu Chaojun merasakan panas di tubuhnya mulai melonjak dengan liar,
jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia sangat gembira di dalam hatinya. Kia, ayolah. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Zia. Meskipun Kia gugup, dia mengertakkan gigi dan menunjukkan antusiasme dan inisiatif yang besar ketika memikirkan pengaturan Zhou Zijian. Ini juga bukan pertama kalinya bagimu, haha. Sisi lain, sayang, Xiao Jun dipukuli, dan ku dengar dia akan mati. Kamu harus mengirim seseorang untuk membunuh pembunuh Ji Fei. Ibu Lu Chao Jun, Sun Qian, berkata sambil menangis dan pilek. Lu Guxiang, yang berusia 60-an, sedang duduk di kursi, wajahnya muram dan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih kuat daripada Zhou Tianfang, dan niat membunuh yang kuat terus-menerus dilepaskan di dalam ruangan. Ji Fei? Ya, seorang pria bernama Ji Fei, mendengus. Apakah bajingan Ji Guanghui masih akan menjadi sesuatu? Lu Guxiang tahu tentang Ji Fei dan berkata langsung. Ji Fei adalah anak dari bajingan Ji Guanghui itu. Sun Qian bertanya dengan marah. Lu Guxiang mengangguk, itu putranya. Xiao Hongyan benar-benar menyebalkan. Dia hanya bersikeras menolak untuk setuju. Kalau tidak, bukankah Hongmen akan mencapai level yang lebih tinggi sekarang? Sun Qian bergumam dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Lu Guxiang. Kita tidak bisa melangkah terlalu jauh dalam masalah ini. Ada perbedaan besar dalam Sekte Merah. Zhou Tianfang selalu didukung oleh pamannya Zhou Tai. Jadi dia bangga. Apa yang harus kita lakukan jika Xiao Jun dipukuli? Itu harus ditangani. Aku akan menelepon Xiao Jun sekarang. Lu Guxiang mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lu Chao Jun. Lu Chao Jun sedang bersama Kia saat ini. Tiba-tiba, Lu Chao Jun menjerit, dan kemudian 7 lubangnya berdarah, seluruh tubuhnya seperti pohon tumbang, langsung mengenai tubuh Kia. Saat Zia melihat ini, dia berteriak ngeri. Gerakan tubuhmu dengan cepat. Bang, kepala Lu Chao Jun membentur tempat tidur dengan keras. Lalu tubuhnya berputar 2 kali dan berhenti bergerak. Kia ingin membunuh Lu Chao Jun, tapi dia tidak menyangka akan mati seperti ini. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak ingin melakukan hal seperti itu dengan seorang pria lagi dalam hidupnya. Saat ini, ponsel Lu Chao Jun tiba-tiba berdering. Kia melihat bahwa nama di layar adalah Lu Guxiang. Sebagai sekretaris, dia tahu itu adalah ayah Lu Chao Jun, jadi dia segera menekan tombol panggil. Cepat selamatkan orang. Kia menangis lebih dulu tanpa berkata apa-apa, menunjukkan kegugupan dan ketakutan. Lu Guxiang tercengang. Apa yang terjadi? Dokter Lu tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Dia terbaring di tempat tidur dengan hidup atau mati yang tidak pasti. Lu Guxiang tiba-tiba berteriak, segera pasang videonya dan biarkan aku melihatnya. Lu Guxiang menutup telepon. Apa yang telah terjadi? Sun Qian bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao Jun mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Sun Qian merasa tubuhnya lemah dan dia akan pingsan. Saya akan memeriksa situasinya melalui video sekarang. Setelah Lu Guxiang selesai berbicara, dia segera memutar video call Lu Chao Jun. Zia menangis dan menekan sambungkan. Lu Guxiang dan Sun Qian hanya saling pandang dan langsung tahu bahwa mereka berdua ada di tempat tidur. Cepat dan biarkan aku menemui Xiao Jun. Lu Guxiang dan Sun Qian berkata bersamaan. Kia telah membalikkan tubuh Lu Chao Jun, dan wajah yang dipukuli habis-habisan oleh Ji Fei kini berlumuran darah. Dipukuli memang menakutkan pada awalnya, tapi sekarang menjadi lebih menakutkan.
Aduh, Sun Qian menjerit seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Lalu tubuhnya lemas dan dia langsung pingsan ke tanah. Mata Lu Guxiang tajam dan dia menatap Lu Chaojun selama 3 detik. Ah! Mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti patah hati. Dia tahu bahwa Qi Chaojun tidak ada harapan. Segera kirim dia ke rumah sakit, kita akan ke kota Ningjiang sekarang. Lu Guxiang memesan dengan secercah harapan dan langsung menutup telepon. Sun Qian bangun dengan santai, apa yang harus saya lakukan? Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Bab 608 tidak ada yang perlu kamu pikirkan sekarang. Wuho, Xiao Jun, kenapa kamu mati seperti ini? Kenapa kamu tidak melihat ibumu untuk terakhir kalinya? Di kamar mayat rumah sakit, Sun Qian memegangi tubuh putranya dan menangis dengan sedih. Lu Guxiang melihat laporan otopsi dan wajahnya pucat. Ternyata ia meninggal karena overdosis obat perangsang yang menyebabkan pembuluh darah di organ dalamnya pecah. Kematian seperti ini sangat membuat frustrasi. Dia memandang Kia, yang matanya merah dan bengkak karena menangis dan ada banyak bekas cubitan di tubuhnya. Apakah Xiao Jun minum obat? Zia mengangguk. Minumlah obatnya. Patah, kemarahan Lu Guxiang melonjak. Dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan Kia. Pelacur, apa kamu tidak tahu dia terluka? Kia dipukuli dengan sangat keras hingga dia terjatuh di samping tubuh Lu Chaojun. Kia tidak menangis, tetapi segera bangkit dan berlutut tepat di depan Lu Guxiang. Saya tidak tahu bahwa Direktur Lu meminum obat tersebut. Ketika saya sedang membersihkan lukanya, dia diam-diam meminum obatnya sendiri. Saya tidak melakukannya. Melihatnya. Wuho, Kia berteriak dengan sedih. Lu Guxiang sangat marah hingga hampir menangis. Dia juga tahu betul bahwa Lu Chaojun pasti memakannya secara diam-diam. Lagi pula, meminum obat semacam ini berarti dia tidak kompeten, dan dia tidak bisa meminumnya di depan Zia. Berpikir untuk terluka dan masih memikirkan hal seperti itu. Saya memiliki keinginan untuk mencambuk mayat Lu Chaojun. Kasar, binatang buas. Dokter di dekatnya melihat Lu Guxiang memukuli Zia dengan keras dan tidak tahan. Dia menyerahkan laporan pemeriksaan kepada Lu Guxiang dan berkata, "Tuan, ini adalah pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Nona Kia sesuai permintaan Anda. Nona Kia adalah orang pertama hari ini. Tubuhnya mengalami trauma parah." Berdengung, Lu Guxiang merasakan suara gemuruh di telinganya dan lupa menjawab laporan itu. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sekarang dia semakin yakin bahwa itu adalah perilaku binatang pribadi Lu Chaojun. Dokter itu sangat meremehkan Lu Guxiang di dalam hatinya, dan dia bahkan sangat meremehkan dia yang memukuli seseorang. Ketika putranya sendiri terluka, dia masih melakukan hal yang begitu kejam. Bagaimana dia bisa malu menyalahkan orang lain sekarang? Ketika Sun Qian mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Kia, dia langsung berhenti menangis dan menatap dokter yang sedang berbicara. Bisakah dia hamil anak dari putraku? Setelah mengatakan itu, dia menatap Zia dengan penuh harap di matanya. Dia menginginkan seorang putra untuk meneruskan garis keluarga, dan dia sangat memedulikannya. Mata Lu Guxiang berbinar dan dia penuh dengan harapan. Kia juga memandang dokter dengan malu-malu. Bisakah saya hamil anak dong Lu? Mata menunjukkan harapan dan perasaan sebenarnya. Dokter terkejut dan memandang Sun Qian, dia wanita yang baik. Mata Sun Qian memerah. Dia mengangguk dengan air mata berlinang, dan menatap Kia dengan senyuman di wajahnya. Dokter memeriksa laporan tersebut dan berkata, "Menurut pemeriksaan, kemungkinan besar Anda akan hamil dalam beberapa hari terakhir, tetapi kami tidak tahu apa hasilnya."
Bagus sekali, Zia menyeka air matanya karena terkejut. Sun Qian melangkah maju dan meraih tangan Kia. Kia, kamu akan menjadi putriku mulai sekarang. Sun Qian tergoda oleh anak khayalan di dalam perutnya. Bu, Kia melemparkan dirinya ke pelukan Sun Qian, mengangkat bahunya dan mulai menangis. Ketika Lu Guxiang mendengar bahwa masih ada kemungkinan, harapannya kembali menyala dengan kegembiraan di wajahnya. Aku ingin membuka mulut beberapa kali, tapi masih tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, melihat bekas cubitan di tubuh Zia, dia diam-diam mengutuk Lu Chaojun karena mesum karena mampu melakukannya. Akhirnya, Kia, karena kamu telah menjadi putri kami, aku ingin kamu menjadi ketua grup Hongke. Lu Guxiang langsung menyatakan posisinya. Seru Kia, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, bagaimana saya bisa menjadi ketua dewan? Mengapa tidak? Anda adalah sekretaris sebelumnya dan paling mengetahui situasi perusahaan. Dan karena Anda adalah putri kami sekarang, tentu saja Anda adalah calon ketua yang paling cocok. Lu Guxiang melambaikan tangannya dan membenarkan secara langsung. Kia terkejut, dan hatinya agak rumit. Melihat tubuh Lu Chaojun, saya tidak tahu apakah membunuhnya benar atau salah. Mungkin jika Lu Chaojun tidak meminum obatnya untuk kedua kalinya, dia mungkin tidak akan mati. Sekarang, anak baik, jangan pikirkan itu, kami akan menjagamu jika terjadi sesuatu. Sun Qian memandang Kia dan menghiburnya. Zia mengangguk. Lu Guxiang memandang istrinya Sun Qian. Bawa Kia kembali untuk beristirahat, dan aku akan menangani sisanya sendiri. Sun Qian mengangguk dan pergi bersama Kia. Lu Guxiang memanggil anak buahnya dan langsung bergegas ke perusahaan keamanan Bameng dengan membawa jenazah Lu Chaojun. Saat ini, di dalam perusahaan keamanan Bameng, Raja Naga, sekarang Lu Chaojun sudah mati. Bagaimana reaksi pihak lain? Phoenix memandang Ji Fei dan bertanya. Ji Fei merenung dan tidak berkata apa-apa. Dia mengetahui kematian Lu Chaojun lebih dari 1 jam yang lalu, dan sangat terkejut saat itu. Namun segera Feng Huang mengetahui situasi spesifiknya dan mengetahui bahwa dia meninggal di tempat tidur karena overdosis obat stimulan. Ini sedikit seperti Simen King di Jin Ping Mei. Oh, Qi Yuan terkekeh dan bercanda. Lu Chaojun mati di bawah pohon peoni, dan dia menjadi hantu. Apakah Kia akan menjadi Pan Jin Lian? Tetsuo berkata sambil tersenyum. Ji Fei merasa terhibur dengan apa yang dikatakan kedua orang itu. Kalian tidak bisa memikirkan hal baik hanya dalam 1 hari. Melihat Phoenix, apakah menurutmu ayahnya berani mendatangi kita? Phoenix menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya. Tapi melalui pengamatan, dia seharusnya sangat kuat dalam pertarungan. Bahkan, ledakan, terdengar suara orang terjatuh dan terbentur dinding serta jeritan menyedihkan di luar pintu. Yang akan datang, Phoenix memandang Ji Fei dan berkata dengan ragu. Ji Fei berdiri dan berjalan menuju pintu. Ledakan. Saat dia tiba di depan pintu, pintu ditendang hingga terbuka dan Lu Guxiang muncul di depan pintu. Di belakangnya ada selusin pria berjas dan berdasi, 2 di antaranya membawa jenazah Lu Chaojun. Adegan itu langsung menegangkan, semuanya mundur. Ji Fei memandang orang-orang Bameng yang belum jatuh setelah dikejar ke pintu dan berkata, "Saudara Ji, lelaki tua ini sangat ahli dalam seni bela diri. Saya hanya ingin menyerang, tetapi dia terbang tanpa mendekat," kata Tiehan sambil menutupi dadanya. Ji Fei mengangguk dan matanya tertuju pada wajah Lu Guxiang. Dia memiliki wajah berkarakter Cina,
alis tebal dan mata besar. Usianya lebih dari 60 tahun, tetapi rambutnya hitam legam, dan hanya 2 alisnya yang putih, yang terlihat sangat mencolok. Pelipisnya menonjol, dan dia tampak seperti seorang master pada pandangan pertama. Ji Fei bahkan melihat aura ganas dari alis putihnya. Lu Guxiang, Ji Fei, kedua pria itu berbicara pada saat bersamaan. Kemudian haha, kedua pria itu tertawa pada saat bersamaan. Kemudian rasanya seperti 2 aliran udara besar bertiup di udara, berderak. Barang-barang yang ada di dalam rumah seketika seperti tertiup angin kencang level 12, beterbangan kemana-mana. Beberapa orang dengan seni bela diri rendah jatuh ke tanah dan berteriak. Berhenti di sisi Ji Fei. Dia, Feng Huang dan Qi Yuan masih berdiri, sementara yang lain, termasuk Tai Xiong Tai Han, jatuh ke tanah. Sedangkan untuk anak buah Lu Guxiang, pakaian mereka berantakan. Mata Ji Fei menyusut, tapi wajahnya menunjukkan kegembiraan. Menguasai, tuan seperti itu pasti ada hubungannya dengan gerbang merah. Phoenix, bawa semuanya keluar. Aku akan bicara sedikit dengannya. Phoenix ingin menolak, tapi Ji Fei sudah melambaikan tangannya. Feng Huang akhirnya mengangguk dan pergi bersama Qi Yuan, meninggalkannya menghadapi Lu Guxiang sendirian. Wajah Lu Guxiang masih dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menatap Ji Fei. Apakah kamu sudah menemukan cara untuk mati? Dia bertanya dengan suara dingin. Ji Fei tersenyum. Apakah kamu perlu memikirkannya? Sejelas air, haha, benar, tidak ada yang perlu kamu pikirkan sekarang. Tubuh Lu Guxiang sudah menuju ke arah Ji Fei, seperti gelombang kejut, membuat pakaian Ji Fei menonjol dan mengeluarkan suara berburu. Bersambung.